Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami, saya Arsun Arif dan Bung Rocky Gerung. Dan saya akan mengajak Anda untuk kembali bergabung dengan Bung Rocky Gerung yang masih berada di kota Paris di Prancis. Halo Bung Rocky, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Pak Luhut Panjaitan mengucapkan selamat jalan kepada Presiden Joko Widodo yang jabatannya ini kan baru akan berakhir nanti ya pada Oktober, tapi sudah mengucapkan selamat jalan. Dan ini yang menarik ini, Pak Luhut menyebutnya bahwa Pak Jokowi itu akan selalu dikenang sebagai sosok yang membangun dan mewujudkan industri hilirisasi. Gimana? Anda sepakat dengan penilaiannya dari Pak Luhut? Ya tentu sangat masuk akal kalau Pak Luhut harus mengucapkan selamat jalan pada Pak Jokowi. Itu satu suasana pasti akan terbangun kalau ucapan selamat jalan itu menjadi sinyal bahwa Pak Luhut tidak lagi akan ada di kabinet. Tetapi kalau istilah selamat jalan itu untuk memuliakan Pak Presiden Jokowi yang akan lengser, itu juga hal yang sangat etis karena Pak Luhut adalah pembantu nomor satu, bahkan disebut sebagai Perdana Menteri sebetulnya, dan Pak Luhut itu seringkali bukan tersinggung tapi kesel dengan ucapan itu karena beliau adalah pembantu presiden. Jadi ini ucapan-ucapan yang bisa kita tafsirkan secara humanistis tapi juga secara politis. Jadi poin saya adalah semua hal yang baik dari Pak Jokowi tentu akan dikenang oleh pembantu-pembantunya. Itu pikiran utamanya. Tapi tidak mungkin semua orang juga harus mengucapkan hal yang sama. Jadi adalah hal yang etis bagi Pak Luhut untuk mengucapkan selamat jalan Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah meninggalkan hal yang baik pada negeri ini. Dan itu ucapan penanda kesetiaan atau kejujuran, karena beliau, Pak Luhut maksud saya, adalah pembantu utama Pak Jokowi. Tetapi tidak sama kalau pikiran Pak Luhut itu dipakai oleh oposisi misalnya, oleh PDIP misalnya. Tentu PDIP merasa ada bagian dalam sejarah politik negeri ini ketika PDIP mengusung Pak Jokowi. Tapi kemudian PDIP menyadari bahwa itu ternyata keliru tuh. Jadi tidak mungkin ditagih semacam ucapan yang sama dari PDIP. Kendati PDIP tentu secara normatif juga mesti mengakui bahwa dia adalah pendukung utama Presiden Jokowi, atau bahkan pendukung pertama dari Presiden Jokowi dalam 10 tahun terakhir ini. Nah itu saya kira poin yang baik untuk kita bedakan antara ucapan terima kasih politis dan ucapan terima kasih humanis. Para pendukung Pak Jokowi juga tentu ada yang die hard, ya sudah menganggap bahwa Jokowi berprestasi. Tetapi mereka yang juga sinis atau melihat ada hal yang buruk selama manajemen politik atau administrasi Pak Jokowi tentu tidak perlu mengucapkan terima kasih. Jadi kalau tadi ya Bung Rocky dari ucapan selamat dari Pak Luhut tadi ya, Pak Luhut ini mencatat salah satu keberhasilan dari Presiden Jokowi itu ya program hilirisasi. Padahal kan ini banyak sekali catatan tentang hilirisasi terutama di sektor pertambangan dan khususnya ini nikel. Pasti yang diingat oleh Pak Luhut dan yang dibanggakan karena dianggap sebagai prestasi itu hilirisasi, yang memungkinkan orang melihat perencanaan energi kita itu sudah memenuhi standar-standar lingkungan. Oke, saya setuju itu bahwa hilirisasi memungkinkan kita mengefisienkan energi kita. Tetapi selalu ada soal di balik hilirisasi, yaitu huluisasinya apa? Di hilir bisa bersih, tapi di hulu bisa kotor. Bukan kotor secara environment, bahkan bisa lebih kotor dari itu, yaitu kotor secara politik. Karena riset-riset menunjukkan bahwa kemampuan kita untuk deal dengan alam itu kadang-kala diterobos oleh transaksi politik. Dan itu yang juga harus kita perhatikan, bahwa transaksi di hulu industri ekstraktif ini juga kotor secara politik karena pemainnya itu aja. Jadi seperti orang menduga tidak ada kompetisi yang sehat untuk menghasilkan atau untuk memulai bisnis di hulu itu. Kendati bisnis di hilir dia bersih, tapi bisnis di hulu itu kotor secara politis.
Dan itu yang juga harus kita jujur mengatakan bahwa kita tetap diintai atau diintai, mungkin istilah yang terlalu intelijen. Kita tetap dipantau oleh internasional, terutama sistem etika lingkungan dunia, yang tetap melihat bahwa Indonesia punya problem dengan soal lingkungan. Kita bisa klaim bahwa tutupan hijau kita bertambah, iya, tapi tutupan hijau yang tidak memperlihatkan diversity. Hijau dilihat dari satelit, tapi kalau kita lihat secara mikroskopis, hijaunya itu ada hijau lapangan golf, hijau monokultur sawit misalnya, hijau yang bukan disebut hijau karena reboisasi atau hijau karena keadaan alamiah, yaitu hijau karena keragaman, hijau yang diversity itu. Ini juga mesti kita terangkan, dan bahkan Pak Jokowi sendiri mengakui bahwa bisnis atau industri pertambangan adalah yang paling kotor, yang paling merusak lingkungan. Kita juga mesti fair mengatakan bahwa Jokowi akhirnya juga menyadari itu. Tapi kan itu kesadaran yang post factum, yang sesuatu sudah terjadi bahwa lingkungan udah rusak, lalu di ujung pemerintahan Pak Jokowi dia mau mengatakan ya memang industri ekstraktif ini, itu industri tambang terutama, itu merusak lingkungan. Ya ngapain kalau dari awal Anda sendiri yang mensponsori itu melalui perubahan undang-undang, Minerba segala macam, mengalihkan hak evaluasi lingkungan pada pemerintah bukan pada LSM. Jadi kita fair bahwa ada hal yang kurang dan banyak yang kurang di pemerintahan Pak Jokowi dalam soal lingkungan. Nah, itu berkaitan dengan pujian soal keberhasilan atau sukses Pak Jokowi di sektor hilirisasi ini menjadi, bukan sektor maksud saya, dalam program hilirisasi ya. Ini jadi kontradiktif dengan ucapan terbaru dari Pak Jokowi sendiri bahwa pertambangan itu adalah sektor industri yang merusak lingkungan. Coba kita lihat diskursus tentang akhir masa jabatan Pak Jokowi. Pak Jokowi tadi saya terangkan membuat semacam pengakuan bahwa ekstraktif industri adalah paling merusak lingkungan, pertambangan paling merusak lingkungan. Kan mesti ada konsekuensi. Apa misalnya? Ya pecat Bahlil gitu, karena Bahlil terus membagi-bagikan hak pengelolaan tambang itu pada NU dan Muhammadiyah terutama tuh. Itu kan artinya memperlebar cakupan perusakan lingkungan kan. Jadi nggak ada yang konsisten tuh. Kalau Pak Jokowi menginginkan semacam peringatan bahwa lingkungan rusak, ya siapa yang bagi-bagikan itu? Ya Bahlil. Tentu Bahlil akan bilang, ya jangan salin saya dong, kan sinyalnya datang dari Pak Jokowi sendiri untuk memperoleh dukungan legitimasi masyarakat sipil dengan cara menyogok, mungkin dalam tanda petik, NU dan Muhammadiyah. Kan itu juga mesti jujur dong kita evaluasi itu. Demikian juga kabinet yang atau Ibu Sri Mulyani yang menggelontorkan uang untuk membackup melalui APBN soal-soal yang berhubungan dengan ekstraktif industri juga mesti bicara bahwa saya kira Sri Mulyani tahu dari awal bahwa ada ongkos ekologi, ecological footprint untuk kepentingan akumulasi ekonomi kan, itu intinya kan. Jadi harus ada balancing, jangan sekedar mencoba untuk menyelundupkan sesuatu yang sensasional tanpa kita tahu bahwa yang substansi juga itu sama berbahayanya, yaitu menyembunyikan fakta bahwa kebijakan Jokowi memang diarahkan untuk merusak lingkungan. Demi apa? Ya demi pertumbuhan ekonomi dengan ongkos ekologi. Ini yang kita sebut audit ekologi, itu harus mendahului audit ekonomi sebetulnya. Apalagi kalau audit ekologi itu menunjukkan bahwa lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, mengeksploitasi sumber daya tanpa ada AMDAL yang tepat. Jadi itu hal yang secara akademis bisa kita prediksi kok dari awal bahwa tanpa AMDAL yang tepat lingkungan pasti rusak. Tetapi IKN justru jadi ongkos politik mahal buat kita, karena IKN itu merusak lingkungan tapi AMDAL-nya itu dibuat belakangan kan. Jadi Jokowi membuat IKN itu tanpa mengevaluasi dampaknya secara sosial maupun secara lingkungan. AMDAL-nya tidak diperlihatkan. Jadi Jokowi yang harus ditagih, kenapa Jokowi menuduh ekstraktif industri itu merusak lingkungan, sementara IKN sama aja kan, itu juga industri, itu industri pencitraan, industri legacy. Bung Rocky, saya agak sampai sekarang itu masih heran gitu dan menduga-duga apa sungguh yang akan terjadi. Kan Pak Jokowi ini akan segera mengakhiri jabatannya dan dengan berbagai cara kan dia berhasil memastikan penggantinya adalah penerusnya.
Bahkan ini anaknya Gibran untuk menjadi wakil presiden. Tapi mengapa terkesan Pak Jokowi masih belum legowo begitu ya? Dan seakan masih menyimpan kekhawatiran dalam proses transisi kekuasaan ini. Makanya masih terus cawe-cawe. Tidak ada yang perlu kita cemaskan. Transisi pasti akan terjadi. Kita tinggal hitung apakah transisi ini mulus atau ada sedikit guncangan. Itu tergantung pada keadaan dunia terutama tuh. Yaitu sangat mungkin tiba-tiba ada perubahan politik di sekitar Asia Pasifik. Seakan masih ada ketegangan persaingan superpower. Tiba-tiba ada kecelakaan di Timur Tengah, lalu krisis politik itu merembet ke Indonesia. Tiba-tiba ada peristiwa-peristiwa yang dramatis sehingga ekonomi kita tiba-tiba lumpuh itu. Jadi semua soal yang ada sekarang itu dalam kondisi, kalau lagunya bilang kue sera-sera, the future is not ours to see, kue sera-sera. Dan itu artinya terserahlah, karena masa depan tidak mampu kita prediksi. Tetapi kita belajar dari masa lalu bahwa setiap presiden tentu dimuliakan karena pilihan rakyat, tetapi dia juga pada akhirnya akan didilai oleh rakyat. Apakah bermutu akan dicatat sebagai penyumbang demokrasi, penyumbang keadilan, atau sebaliknya tuh. Jadi kita serahkan waktu ini, sisa waktu Pak Jokowi itu di dalam kejujuran sejarah. Salam akal sehat. Baik, Bung Rocky, salam akal sehat, salam 0%.